Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, yang baru hadir 3 orang, barangkali belum makan siang. Ini sudah disiapkan di mobil seadanya. Tadi sudah semuanya yang hadir sudah makan. Bagi yang belum, terlambat kalau belum makan, makan dulu. Terus wis tak tulis kita iki, Pak. Tak tulis kita. Ibu dan bapak yang gemar akan kejujuran, gemar akan kebaikan, gemar akan gemar akan kejujuran, kebaikan dan keberanian untuk membela yang hak, yang berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk Pak Cipto yang hari ini ikut bergabung. Beberapa pertemuan izin karena beliau melaksanakan ibadah haji, dan alhamdulillah diberi keselamatan, kesehatan sampai hari ini. Mudah-mudahan sepulangnya ini menjadi haji yang mabrur. Amin. Sampailah jatah pada saya untuk menyampaikan program Pancakarya. Ini kelihatannya hasil resume Zoom ya Pak Harun. Kebetulan saya yang ikut Zoom tingkat wilayah. Nah, hasilnya diantaranya ini dari wilayah. Tapi yang saya sampaikan di Pak Harun kayaknya lebih ada catatan-catatannya. Untuk itulah maka alamat ini perihal info program Pancakarsa Gerakan Rakyat. Pancakarya bukan Karsa. Kepada yang terhormat segenap pengurus DPD Gerakan Rakyat se-Jawa Tengah, sehubungan dengan hasil Zoom konsolidasi organisasi DPW dan DPD se-Jawa Tengah tanggal 4 Juni, maka bersama ini kami berharap semua DPD bisa melaksanakan program Gerakan Rakyat tahun 2025 dari DPP yang disebut dengan Pancakarya 2025. Adapun penjelasan dari program tersebut sebagai berikut. Pancakarya itu yang pertama adalah struktur organisasi. Yang kedua kantor dan domisili. Yang ketiga plang kantor dan atributisasi. Yang keempat aktivasi dan sosial media. Kemudian yang kelima adalah acara kerakyatan. Penjelasannya adalah untuk struktur organisasi, A. DPD segera membentuk kepengurusan DPC dan DPRT dengan target minimal mencapai DPC 50%. Kita sementara baru berhenti di DPD, DPC-nya sedang proses. Untuk ngeringsing mudah-mudahan Juli ini sudah terbentuk. Ya, mudah-mudahan. Walaupun ada cabang lain yang sudah terbentuk, tapi ini memang harus kita upayakan bahwa tingkat cabang ini nanti dalam waktu dekat harus diusahakan untuk bisa terbentuk. Setelah itu baru membentuk tingkat ranting, ya, DPRT. Nah, harapannya DPC itu 50%. Yang sudah ada cabang mana ini? Batang,
baru 1. Ya, jadi mohon nanti masing-masing cabang diusahakan kalau bisa bulan ini harus sudah terbentuk, karena berikutnya diikuti oleh tingkat ranting. B. Kewenangan penetapan surat keputusan atau SK DPC dan DPRT berada pada DPD. Jadi setelah nanti DPC terbentuk, ranting terbentuk, yang berhak memberikan SK itu adalah DPD tingkat daerah. Tapi untuk daerah yang berhak adalah tingkat wilayah. Dan kita sudah mendapatkan SK itu. Jadi nanti cabang dan ranting yang membuatkan SK adalah dari daerah. C. Diupayakan komposisi pengurus perempuan bisa mencapai 30%. Nah, ini masalah. Kita yang masuk ini pejantannya lebih banyak. Ceweknya kita udah 30% kita. Udah. Ya, kalau sudah ada ya alhamdulillah, berarti tidak perlu merombak. Berarti masih sudah valid. Itu adalah struktur keorganisasian. Masuk kepada pancakarya yang kedua, kantor dan domisili. A. DPP segera mendistribusikan akta pendirian, NPWP dan SK Menkumham agar supaya DPD bisa mengurus surat keterangan terdaftar atau SKT ke Kesbangpol setempat. Ini yang harus ditempuh. Pak Harun, kita sudah melangkah belum Pak Harun? Ya, artinya kita sudah melangkah sampai Kesbangpol belum? Udah, nggih. Kemudian yang kedua, kantor sekretariat DPD dapat wajib berdomisili di kabupaten atau kota yang sesuai dengan wilayahnya. Tadi disampaikan oleh Pak Tahrir, sementara hasil kesepakatan rapat itu sekretariatnya di Pak Harun. Awal rapat kita. Ya, kemudian kalau ini ada perubahan berarti di tempat ketua yang tadi menawarkan ada 2 kamar kosong itu ya. Nah, ini berada di wilayah kabupaten atau kota. Yang ideal memang di tepi jalan, idealnya. Nah, tapi ya sudah, yang penting ada dulu. Okay? Yang penting ada dulu, nanti sambil jalan. Terutama yang rumahnya batang, nanti barangkali bisa cari tempat yang strategis. Kantor sekretariat DPD yang menggunakan sistem sewa atau pinjaman dari pengurus atau personal lain harus ada dokumen legal formalnya sebagai persiapan verifikasi faktual oleh pihak terkait ke depannya. Ini di penjelasan waktu Zoom itu, ini memang tidak sembarangan Pak untuk membuat sekretariat. Wilayah itu membuat sekretariat di dekat Simpang 5. Tapi ternyata diusik oleh eksternal, ya, sehingga harus bergeser, harus pindah. Nah, ini termasuk nanti sekretariat kita ini juga harapannya begitu, paling tidak ada izin dari lingkungan, misalnya RT. Karena nanti akan ada kaitannya dengan penempatan papan nama. Ini yang semakin krusial lagi. Ya, jadi paling tidak nanti RT, RW, syukur kepala desa mengetahui hal itu. Agar jangan sampai pelang dipasang, kemudian didemo untuk dirobohkan dan seterusnya. Jadi ada pendekatan kepada lingkungan. Ini yang terjadi di wilayah yang sekretariatnya itu kemarin di sekitar Simpang 5 ternyata harus pindah karena ada gangguan dari eksternal begitu. Nek ngene Pak Tahrir kita aman ya Pak? Aman. Wong gengi kono kok ini kan ya. Gengi kok. Macam-macam ya dikerahkan gitu. 3.
Pancakarya yang ketiga, plang kantor dan atributisasi. Wajib memasang plang organisasi, bendera dan atribut gerakan rakyat di depan kantor atau sekretariat sebagai bentuk identitas kelembagaan. Nah ini jadi plang, kemudian ada benderanya. Selain bendera merah putih ya mestinya bendera ormas, ya, yaitu gerakan rakyat. Format standar plang kantor masih belum ditentukan. Kalau kemarin yang saya ikut Zoom itu 1 banding berapa itu Pak? Udah? Nggih. Nggih, jadi sementara mengikuti petunjuk dari PP. Nah, plang ini dipasang mestinya setelah ada pendaftaran dari izin dari itu Pak, Bang. Nah itu, jadi kita daftar, oke, baru kita membuat plang nama. Oke. Jangan tiba-tiba masang plang nama sebelum masuk ke daftar Batang, Kabupaten Batang. Yang keempat, aktivasi sosial media. Ini yang akan menggemparkan identitas Batang lewat ini. DPD wajib memiliki dan mengelola secara aktif akun media sosial, minimal pada platform Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Ya, jadi ini sementara untuk Batang ini adalah nama akun Hujazi. Nama akun TikTok juga sama, ya. Nama akun Facebook sama, nama akun YouTube sama, nama akun Twitter sama. Hujazi. KHUJAZI. Nah, itu akun yang ada pada Gerakan Rakyat Batang. Sudah ada berarti. DPD juga diwajibkan mempublikasikan kegiatan-kegiatan organisasi yang berlangsung di wilayah masing-masing lewat media sosial dan media berita online daerah. Nah, termasuk ini Mas Agus sudah memvideo ya Mas ya. Nah, ini nanti masuk. Semakin disebarluaskan itu prestasinya semakin bagus. Dan setiap kegiatan apapun oleh DPD itu dipublikasikan. Dan harapannya anggota nyambung, merespon. Jangan hanya membaca tok, melihat terus diam. Jadi anggota ini harapannya mendukung dengan memberikan respon kepada akun-akun yang muncul. Ya, monggo mau dengan lambang atau dengan ucapan. Ini harapannya sehingga nyambung. Ya, begitu. Itu yang keempat. Yang terakhir, pancakarya acara kerakyatan. A. DPD wajib menyelenggarakan minimal 1 kegiatan kerakyatan di tahun 2025 ini. Optimalkan event kemerdekaan 17 Agustus. Nah, harapannya dari wilayah kita beraktivitas nanti pada putaran 17 Agustus. Monggo ini belum dibahas. Mungkin ini sudah Juli loh ya. Ditinggal 1 bulan. Ini harapannya nanti pengurus DPD harus kumpul bareng untuk memprogramkan kegiatan ini. Kegiatan dapat berupa festival rakyat, dialog folk populi, bakti masyarakat, atau kegiatan lainnya dengan tetap mengibarkan atribut organisasi sebagai simbol identitas. Berarti kalau bisa saya usul punya bendera. Kita buat bendera untuk Gerakan Rakyat Batang. Didesain yang bagus. Ya, jadi kalau untuk upacara di dalam ruangan ya nek duwe pakai yang ada rumbenya itu kalau ini upacara dalam ruangan. Kalau yang untuk lapangan ya bendera biasa. Tapi selain lambang pantongan itu bawahnya dikasih Gerakan Rakyat Kabupaten Batang.
Nah ini bisa dipesan dari sekarang. Nah monggo yang punya teman biasa nyablon, nah tak kira orang larang. Yang buatnya ya kalau menurut saya minimal 10. Ya pesen minimal 10, syukur luwe akeh. Jadi nanti kalau kegiatan sosial itu bisa dikibarkan sehingga tahu, oh ini gerakan rakyat Batang. Nah, duit gampang bu, urunan bu. Misalnya kok gendera siji piro ya aku urun siji ora apa-apa gitu. Urun siji kan akeh gitu. Nggih. Ya, nggih. Tidak seberapa kalau bendera. Nanti bisa lewat itu, nggih. Auji Pak Cip tekan aja siji yo isin gitu ayo loro. Insya Allah bisa, nggih, untuk kebaikan bersama gitu. Itulah ada pancakarya yang kelima ini, ada yang sudah fit, ada yang masih perlu didiskusikan. Dan nanti monggo di luar pertemuan ini nanti bisa dibahas bareng, khususnya kegiatan di 17-an nanti. Okay. Nah sambil kita nanti membahas muncul di putaran 17, bendera sudah mulai bisa dipesan. Nanti lewat WA, mungkin ada segera tanya untuk buat ukuran sekian-sekian ini satunya berapa. Baru nanti di-share. Ya, saya 1, saya 2, itu insya Allah bisa terwujud begitu. Nek bambune kita ngene Pak Tahrir ki yo ora kurang nek enteng gitu ya. Ya. Saya kira ini Bu dan Bapak yang bisa kita sampaikan program dari DPW terkait dengan kelengkapan gerakan rakyat yang ada di kabupaten masing-masing. Semoga sambil kita membenahi kekurangan-kekurangan, diniatkan kita bergabung di sini bukannya mencari apa-apa, ya. Tetapi kita kalau melihat kondisi bangsa yang carut-marut, kalau kita melihat di YouTube, di mana-mana ini sangat-sangat mengerikan, ya. Bagaimana kekayaan bangsa ini sudah tidak bisa dinikmati oleh rakyat lagi, hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Rakyat sekarang pajaknya dinaikkan terus. Wingi kalau perpanjangan sing biasa entek 240 niku wingi 289. Lho kok malah mundur akeh teman itu. Ya. Yang mobil biasanya 1.500.000 kemarin 1.800.000 sekian. Wah mundur 300 akeh teman. Inilah kondisi kita, ya. Jadi pajak yang terus rakyat yang memikir, tapi hasil kekayaan kita tidak pernah merasakan. Kalau ini dibiarkan, kalau ini kita tidak mau cawe-cawe, ikut mendukung untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, kita tidak pernah berani untuk berbuat kebaikan, ya sudah. Alamat bangsa ini, anak cucu kita nanti yang akan merasakan. Maka mari kita bismillah untuk ikut bersama-sama, walaupun sekecil apapun kita sudah berbuat. Jangan sampai kita cuci tangan, tidak mau tahu. Ya. Tapi dengan kita ikut serta semampu kita, insya Allah kita punya andil untuk memikirkan nasib bangsa kita ini. Saya kira ini apa yang menjadi tugas saya, mudah-mudahan dimengerti dan sama-sama kita pecahkan bareng. Khususnya dalam jangka pendek ini adalah sosial yang menyangkut putaran 17 Agustus. Biar nanti dibahas oleh pengurus. Saya kira ini, jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.